Swastiastu. Selamat sore Om Ibu Indriana. Swastiastu. Selamat sore Pak Denny. Bu. Tumben nih Pak Denny. Iya, iya Ibu, mohon maaf saya jarang menghubungi Ibu. Saya menghubungi Ibu ketika ada permasalahan aja. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apa nih Pak Denny. Jadi ini ingin curhat gitu ya Pak Iya, Denny ya? saya ingin Iya, sharing sih Ibu terkait permasalahan saya. sharing. Oke. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Denny? Sudah lama kita tidak bertemu Pak Denny. Tungkare baik Ibu. Ibu Cynthia Oke. sendiri seperti apa? Astungkara juga sama Pak Denny, baik. Gimana nih Pak Denny? Tumben. Nggih, niki Ibu, saya mau konsultasi ataupun diskusi terkait permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran yang ada di kelas saya, Ibu. Apakah saya bisa minta waktu Ibu? Oh, boleh boleh Pak Denny. Saya lagi luang Oh sekarang ya. Pak Denny. Hmm. Sebelumnya masalah apa ya Pak Denny ya? Ini Bu, saya kan punya siswa yang berprestasi secara non-akademik. Jadi khususnya itu berprestasi di bidang olahraga rugby. Tapi siswa tersebut sepertinya kurang termotivasi ketika mengikuti pembelajaran di kelas saya, Ibu. Oh, jadi maksudnya Pak Denny ini ingin sharing Ya, terkait dengan masalah, yang Bapak hadapi itu terkait dengan siswa yang, apa namanya, memiliki prestasi di bidang non-akademik, oke. Hmm. sehingga dia itu menyepelekan pembelajaran di luar, pembelajaran non-akademiknya dia, seperti itu Pak Denny? Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu. Oh, gitu. Jadi kalau boleh saya tahu tujuan Pak Denny ini, sharing ini untuk apa ya Pak Denny ya? Nah, tujuan saya sharing dan diskusi ini, saya ingin dapat solusi sih, Ibu. Mungkin Ibu juga bisa memberikan masukan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi harapannya adalah jadi pembelajaran yang saya laksanakan itu juga bisa memotivasi anak-anak yang punya prestasi seperti itu, Ibu. Jadi tidak sekedar menyepelekan seperti itu. Oh, jadi tujuan, Pak Denny itu sharing adalah untuk menemukan solusi Iya, begitu Pak Denny ya, iya, Ibu. terhadap permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, ada anak yang memiliki prestasi non akademik, tapi dia tidak bisa hadir sepenuhnya Iya, dalam pembelajaran di bidang akademik, begitu ya Pak Denny ya. Nggih. Itu sering sekali sebenarnya Pak ya terjadi iya, seperti itu Pak ya, kalau kita ketemu dengan anak yang memiliki, apa namanya, prestasi di luar di prestasi non akademik itu kadang-kadang dia menyepelekan begitu pembelajaran kita. Kalau boleh saya tahu Pak Denny, indikator keberhasilan yang ingin Bapak capai itu apa nggih? jadi indikator yang keberhasilan yang saya harapkan adalah, jadi saya tidak menuntut siswa tersebut harus memiliki nilai yang sangat baik, Bu. Pembelajaran saya setidaknya siswa tersebut dapat terlibat secara aktif, jadi hadir sepenuhnya di dalam pembelajaran saya. Jadi bukan cuma hanya sekedar fisiknya di dalam kelas, tapi juga pikirannya juga ada di dalam kelas. Bukan fisiknya aja di kelas, tapi pikirannya kemana-mana. Itu sih yang saya harapkan. Oh, baik Pak Denny. Benar sekali Pak Denny ya, kadang-kadang, untuk seperti itu tuh kita ingin sekali anak itu biar bisa hadir sepenuhnya untuk mengikuti pembelajaran kita. Bukan hanya badan saja, tapi pikiran juga, ikut alur pembelajaran kita, seperti itu Pak Denny ya. Ya, Ibu. Eee, jadi sebelumnya Pak Denny sudah, mengidentifikasi kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut, berperilaku seperti itu? Jadi anak yang, memiliki prestasi di bidang non akademik itu, terkadang menyepelekan pembelajaran Bapak, itu sudah Bapak identifikasi masalahnya apa ya, Pak, ya? Sudah sih Ibu, sudah sempat saya lihat juga kecenderungannya. Jadi mungkin penyebabnya ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah, jadi siswa ini mungkin merasa kalau dirinya sudah punya prestasi di luar Mhm. kelas, jadi prestasi yang dapat dia banggakan, jadi otomatis dia cenderung menyepelekan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah mungkin karena pembelajaran yang ada di kelas cenderung membosankan bagi mereka. Jadi tipe-tipe anak yang berprestasi di bidang non akademik kan kebanyakan adalah anak-anak yang secara badan, secara olahraganya kan baik, Ibu. Mungkin karena mereka kalau di kelas dituntut hanya duduk, mendengarkan guru mengajar ataupun diskusi kan cenderung membosankan. Nah, mungkin itu juga menyebabkan permasalahan ini bisa terjadi, Ibu. Seperti itu sih yang saya identifikasi. Jadi ada ketidaksesuaian antara bakat yang mereka miliki dengan apa yang mereka dapatkan seperti itu.
Oh, baik Pak Denny. Jadi setelah Pak Denny identifikasi, menurut Pak Denny anak tersebut berperilaku seperti itu karena yang pertama itu mereka tuh sudah bangga dengan prestasi Ya, yang mereka miliki. Nah, kedua itu adalah pembelajaran tuh mereka anggap membosankan karena anak-anak yang memiliki prestasi non akademis itu cenderung tadi bersifat kinestetik ya Pak iya, Denny ya. kinestetik Nah, ya, ya Bu. tidak bisa diam seperti Hmm, itu Pak Denny. Jadi kalau kita arahkan untuk pembelajaran yang eee, tidak menggunakan gerakan kayaknya mereka akan cenderung cepat bosan begitu iya, Pak Denny ya? seperti itu kurang lebih. Oke. Oke Pak Denny, berarti Pak Denny sudah, mengidentifikasi Ya, masalahnya Pak Denny, permasalahan ini terjadi karena apa. Selanjutnya, eee, apa sih kekuatan atau kesempatan yang Pak Denny miliki untuk, mencapai indikator keberhasilan yang ingin Pak Denny raih begitu? Jadi yang terfikirkan oleh saya adalah mungkin dari diri saya sendiri dulu, Ibu. Jadi saya ingin berusaha untuk mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodir anak-anak yang seperti ini. Artinya contoh pembelajaran yang saat ini contohnya kan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Nah, saya ingin bisa tidak hanya mengakomodir anak-anak yang punya gaya belajar visual ataupun auditori, tapi juga bisa mengakomodir anak-anak yang punya gaya belajar yang visual seperti mereka. Jadi istilahnya bukan cuman sekedar menuntut berpikir saja, tapi juga secara fisik juga bergerak. Mungkin jika seperti itu harapannya bisa setidaknya menuntut mereka biar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Itu sih yang terpikirkan oleh saya, Ibu. Luar biasa sekali Pak Denny ya. Mm-mm. Jadi Pak Denny itu sudah terfikirkan bagaimana menciptakan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan murid begitu Pak Denny ya. Ya, Ya. Ibu. Sama seperti yang kita sudah pelajari waktu ini Pak Denny ya, Ya, Bu. pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak Denny ya. Jadi Pak Denny itu bisa mengakomodir peserta didik Bapak yang seperti tadi, yang kinestetik, yang tidak bisa diam, seperti itu ya. Heeh. Luar biasa sekali Pak Denny, kekuatan atau kesempatan yang ingin Bapak lakukan. Selanjutnya kalau misalnya Pak Denny petakan kekuatan Pak Denny itu, sudah di tahap mana ya Pak Denny? Kalau saya petakan kekuatan saya untuk mencapai tujuan yang ingin saya raih, ingin saya capai sih saat ini masih dalam skala angka 6 sih, Bu. Karena masih banyak yang harus saya pelajari dan harus banyak yang harus saya perbaiki. Oh, berarti, Pak Denny sudah petakan kekuatan Pak Denny itu kurang lebih ada masih di angka 6 ya Pak Ya, Denny ya. Tidak masalah Pak Denny, nanti mungkin Pak Denny bisa mencari rencana apa sih yang dapat Pak Denny lakukan, untuk mencapai indikator keberhasilan tadi Bapak ya. mm-mm. Nah, tadi Pak Denny kan sudah, mengidentifikasi permasalahan, kemudian juga mengidentifikasi kekuatan Bapak, petakan kekuatan. Nah, selanjutnya Pak Denny, ada nggak sih hambatan Pak Denny, eee, yang Pak Denny alami untuk mencapai indikator keberhasilannya Bapak tadi Pak Denny? Jadi kalau sebenarnya sebelum saya diskusi dengan ibu ini, saya sudah sempat mencoba Bu berkomunikasi dengan anaknya. Baik berbincang dengan anaknya, kenapa kok bisa seperti ini, kenapa kok terjadi hal seperti itu. Nah, hambatan ketika diajak berbicara, anaknya cenderung acuh tak acuh, Ibu. Jadi ketika Mmm, diajak berbicara, mungkin em, mungkin sekedar mendengarkan. Jadi kalau bahasa orang sekarang adalah masuk kanan keluar kiri. Hanya sekedar mendengarkan tapi tidak dimaknai dengan benar. Jadi itu sih hambatan yang saya rasakan ketika ketika berkomunikasi secara langsung dengan anaknya itu. mmm, jadi Pak Denny itu menemui hambatan bahwa ketika Pak Denny ajak anak itu, berbicara, Mm-mm. intens secara personal begitu Iya, Pak Denny nggih, secara personal ya. anak tersebut ternyata acuh tak acuh begitu ya Iya, Pak Denny ya? heeh, Oke, jadi itu yang menjadi hambatan Pak Denny, untuk mencapai indikator keberhasilan iya, Bapak Denny tadi. Nah, selanjutnya Pak Denny, nah kita berbicara hambatan, selanjutnya apa sih rencana yang akan Pak Denny, lakukan Pak Denny? oke. Mungkin kalau rencana dari solusi yang ingin saya lakukan adalah mungkin pertama karena saya sudah sempat berkomunikasi dengan anaknya dan anaknya cenderung acuh tak acuh, tidak ada perubahan Ibu. Mungkin langkah yang berikutnya yang saya rencanakan adalah atau saya lakukan adalah saya ingin berkomunikasi dengan walinya Ibu. Jadi wali kelasnya, jadi harapan saya adalah dengan saya berkomunikasi dengan kelasnya, jadi wali kelasnya bisa memberitahu anaknya, anak walinya. Ataupun nanti memang kalau misalnya permasalahan yang sama masih terjadi yang sama, wali kelasnya bisa menjembatani
antara saya dengan wali orang tua siswa tersebut. Jadi harapannya kan mungkin kalau orang tua yang memberitahu anaknya secara langsung kan biasanya didengarkan nih Bu. Nah itu sih yang rencana saya laksanakan Ibu. Selain saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya laksanakan juga. Iya, Pak Denny luar biasa sekali Pak Denny ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah ini, komunikasi intens dengan siswa, di samping itu juga kita perlu keterlibatan wali kelas Pak Denny ya, untuk menjembatani kita. Sebelumnya Pak Denny sudah pernah melakukan itu Pak Denny? Kalau berkomunikasi dengan siswanya sih sudah Ibu. Ya itu mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan sebelumnya anaknya cenderung masih acuh tak acuh. Ya. Tapi mungkin kedepannya saya akan berkomunikasi dengan wali murid, wali kelasnya dan juga jika memang diperlukan dengan orang tua siswa. Oke Pak Denny. Terus selanjutnya Pak Denny sudah membuat rencana yang terpikirkan tadi, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian akan melakukan komunikasi begitu Pak Denny Ya. dengan orang tua, supaya bisa menjembatani komunikasi Bapak juga dengan wali murid. Kira-kira kapan nih Pak Denny ya, Pak Denny akan melaksanakan rencana itu Pak Denny? Jadi untuk rencananya kan memang ini sekarang masa penilaian semester Ibu. Jadi dalam minggu Oke. ini rencana saya langsung berkomunikasi dengan wali kelasnya, saya konsultasi. Jadi nanti biar bisa ditindaklanjuti secara langsung. Mungkin dalam seminggu ini saya akan laksanakan rencana ini. Ya benar sekali Pak Denny ya, kita sudah mau rapotan begitu Ya, Pak Denny ya, supaya nanti di semester 2 nanti sudah ada perubahan ya, begitu ya Pak Denny ya. oke. Nah, iya. Jadi begini Pak Denny, ketika Pak Denny sudah merencanakan tadi melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan komunikasi dengan anaknya, kemudian juga akan melakukan komunikasi dengan wali kelas, seperti itu Pak Denny. Nah, ada nggak sih alternatif yang lain Pak Denny yang akan Pak Denny lakukan seperti itu? Seandainya misalnya Pak Denny sudah, berkomunikasi dengan anaknya, Pak Denny tadi sampaikan bahwa anak tersebut acuh tak acuh, kemudian dengan wali kelas juga sudah, tetapi ternyata dalam pembelajaran yang nantinya akan Pak Denny lakukan, ternyata anak ini masih sama begitu. Jadi dia tidak hadir sepenuhnya, mungkin kayak seperti tadi raganya saja ada, tapi pikirannya tidak ikut dengan pembelajaran kita begitu Pak Denny. Kira-kira alternatif apa yang akan Pak Denny lakukan? Untuk alternatif yang lain sih Bu yang terfikirkan oleh saya, jadi kan mereka ini anak ini kan berprestasi di bidang olahraga. Jadi kan punya pasti ada yang namanya pelatih. Jadi Nggih. jika memang komunikasi dengan wali kelasnya tidak ada perubahan, bahkan komunikasi dengan orang tua juga tidak ada perubahan, saya akan komunikasi dengan pelatihnya Ibu. Jadi saya akan sampaikan permasalahan saya dengan harapan adalah saya minta kepada pelatih tersebut untuk menonaktifkan anak ini. Jadi kan anak ini sudah kelas 12 Ibu, sebentar lagi kan ujian. Harapannya kan Mhm. persiapan untuk menghadapi ujian kan lebih banyak dibanding persiapan untuk menghadapi kompetisi. Jadi harapannya adalah kepada pelatih ini untuk bisa membeli rolling. Jadi posisi antara biarkan di non kelas 12 ya dinonaktifkan dulu. Nah, biarkan untuk yang kelas 10 sama kelas 11-nya diaktifkan untuk ikut kompetisi lebih banyak. Jadi biar kelas 12-nya bisa fokus ke menghadapi ujian. Mungkin jika diperlukan juga saya akan berkomunikasi dengan wakase kesiswaan karena ini menyangkut tentang kegiatan siswa juga. Gitu. Oke, baik Pak Denny. Jadi, luar biasa sih ya Pak Denny ya. Jadi Pak Denny itu sudah, apa namanya, punya rencana nih, Ya, apa yang akan Pak Denny lakukan. Kemudian waktunya juga sudah ada, kapan kira-kira akan Pak Denny segera lakukan. Nah, sampai juga Pak Denny sudah memikirkan begitu, alternatif apa yang akan Pak Denny lakukan seandainya, tadi, rencana Pak Denny itu menemui jalan buntu, anggap ya, saja begitu Pak Denny nggih. Jadi Pak Denny tadi, mengatakan akan berbicara dengan, pembina atau pelatih ya, ekstranya pelatih begitu Pak ekstra. ya? Iya, bagus sekali sih, luar biasa juga itu Pak Denny. Jadi, Pak Denny bisa, memberitahu sama pelatihnya bahwa mungkin saja anak ini memiliki prestasi dalam bidang, apa namanya, rugby tadi, tapi ternyata ketika pembelajaran di kelas, kenapa sih Ya, anak ini
tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, begitu Pak Ibu. Denny. Nah, tadi juga Pak Denny sudah sampaikan seandainya buntu lagi di sana, Pak Denny bisa, melakukan komunikasi dengan wakakesiswaannya begitu Pak Denny. Jadi sekolah Pak Denny itu kan masih di bawah kalau untuk, pembelajaran, non akademik itu di Ya, kesiswaan Pak Denny nggih? wakakesiswaan. Nggih, nggih sama berarti Pak Denny ya. Jadi, betul sekali Pak Denny kita cari, pembina ekstranya, setelah itu kita juga cari, setelah menemukan jalan buntu tidak bisa, kita ke wakakesiswaan begitu Pak Denny ya. Ya, Ibu. Tapi kalau boleh saran sedikit Pak Denny ya, coba juga bisa mungkin melibatkan, guru BK begitu Pak Ya, Ibu, Denny. nanti saya coba Nah, guru libatkan guru BK. nggih nggih, sekedar saran aja Pak Iya, Denny Ibu, nggih, terima kasih atas untuk juga sarannya, Ibu. nggih, kita libatkan semua pihak mungkin Pak Denny Ya, ya, satu-satu kita libatkan sehingga, indikator keberhasilan Bapak tadi, dapat tercapai seperti itu. Selanjutnya Pak Denny, apa sih komitmen Bapak, untuk mewujudkan indikator keberhasilan yang ingin Bapak, capai tadi? Jadi komitmen saya adalah bisa melaksanakan semua rencana yang sudah sudah saya rencanakan, Ibu, hingga tercapai keberhasilan, artinya memperoleh hasil yang sesuai dengan diharapkan. Itu sih yang komitmen saya seperti itu, Ibu. Jadi mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang paling kompleks akan saya laksanakan sampai memperoleh hasil yang saya harapkan. Oke. Jadi, bagus sekali komitmennya, Pak, ya. Tadi kan Bapak sudah jabarkan rencananya Bapak. Nah, saya sih juga harapkan Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan dari tahap rencana yang ingin Bapak lakukan itu, dapat Bapak, lakukan dengan baik, lakukan semaksimal mungkin, kemudian konsisten juga Bapak ya, untuk melaksanakan itu, sehingga nantinya indikator keberhasilan Bapak untuk menciptakan anak yang hadir seutuhnya dalam pembelajaran Bapak itu, dapat tercapai begitu Pak Iya, Denny ya. Ibu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kemudian melakukan komunikasi yang baik dengan anak, komunikasi yang baik juga dengan wali kelas, kemudian alternatif yang sudah Bapak sampaikan tadi itu, komunikasi juga dengan, pembina ekstra, wakakesiswaan. Saya harapkan, eee, apa solusi yang tadi Bapak temukan sendiri sebenarnya ini Pak Denny ya, Makasih, dapat, Ibu, atas bimbingan Ibu juga. dapat membantu Bapak untuk mencapai indikator, keberhasilan, Bapak tadi. Pak Denny bagaimana perasaannya sekarang Pak Denny setelah tadi kita sharing bersama-sama Pak Denny ya, terkait dengan permasalahan yang, Pak Denny alami di kelas? Ya, Ibu, jujur saya lega, Ibu. Setidaknya permasalahan yang saya sampaikan setidaknya mendapat titik terang lah. Titik terang apa yang harus saya lakukan. Dari diskusi dari Ibu juga Ibu memberikan masukan juga. Jadi harapannya sih dapat hasil yang sesuai yang diharapkan. Itu sih saya. Gitu. Terima Saya kasih sih Ibu juga atas senang sambutannya. Pak Denny ya, Ya, dengar, kita saling sharing tadi Pak Denny ya, ya, sehingga Pak Denny itu bisa menemukan solusi sendiri nih Pak Denny terhadap, permasalahan, Pak Denny yang Pak Denny sampaikan tadi. Harapan saya Pak Denny, sesuai dengan rencana Pak Denny, anak yang tadinya yang Bapak sampaikan tadi memiliki kemampuan di bidang non akademis itu dapat mengikuti pembelajaran, yang Bapak sampaikan dengan baik. Bukan hanya pembelajaran Bapak saja, mudah-mudahan di pembelajaran akademis yang lain, anak ini dapat mengikuti dengan baik seperti itu. Jadi tidak hanya berhasil ya, jadi tidak hanya berhasil dalam, non akademis saja, tapi juga dia anak ini bisa berhasil dalam, pembelajaran akademis di kelas begitu Pak Denny nggih. kasih Ibu. Nggih. Ada lagi kira-kira Pak Denny yang ingin Bapak, sampaikan? Oke, mungkin itu sih Ibu yang ingin saya diskusikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu dari Ibu Cynthia sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya terkait permasalahan saya di dalam pembelajaran. Terima kasih juga sudah memberikan solusi, memberikan masukan ke depannya. Tanpa Ibu Cynthia saya mungkin tidak terfikirkan solusi tersebut, Ibu.
Nggih, sama-sama Pak Denny, kita saling-saling sharing aja Pak Denny nggih. Saya juga senang sudah membantu Bapak sehingga Bapak menemukan titik terang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke, Nggih, Pak Denny. nggih, Nggih. dan saya ucapkan terima kasih Ibu nggih. Saya tutup Ibu nggih. Terima kasih. Nggih, Dereng pamit sama-sama Ibu. Pak Denny.